Oh, para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnot, selamat sore, salam sejahtera dan sehat untuk para sahabat subscriber, non-subscriber Elias Daburnot. Sore hari ini saya ingin membagikan apa saja yang perlu saudara ketahui dalam melakukan pembelaan maupun memperjuangkan perkara di pengadilan. Ini adalah beberapa langkah yang saya rekam, saya jalankan selama ini dalam menangani suatu perkara. Langkah yang pertama adalah pahami masalahnya. Ya, berkali-kali saya mengatakan bahwa salah satu unsur atau elemen pokok yang harus dikuasai atau diketahui oleh seorang advokat adalah the knowledge of fact, pengetahuan akan fakta ya. Jadi penting sekali kita menguasai, mengetahui, memahami duduk soal ya. Memahami masalahnya. Jadi ini langkah yang paling pokok, prolog, pembuka sebelum memasuki atau melangkah ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, setelah kita menguasai masalahnya, ya, mengetahui fakta-faktanya, langkah berikutnya adalah mengetahui atau menguasai ketentuan hukumnya ya. Jadi elemen lain yang harus dikuasai oleh seorang advokat adalah the knowledge of law, pengetahuan akan hukum, ketentuan-ketentuan hukum. Nah, berbicara tentang hukum tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat ditemukan juga dalam teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum atau asas-asas hukum, pendapat pakar atau pendapat ahli hukum yang berkaitan tentunya dengan problem yang ditangani ya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah juga melihat jurisprudensi ya, putusan-putusan hakim yang terdahulu yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Nah, kalau ketentuan-ketentuan hukumnya sudah dikuasai, dipahami, diketahui, maka langkah berikutnya adalah menentukan cara penanganannya. Kemudian langkah ketiga adalah lengkapi bukti-buktinya. Nah, apabila kita telah mengetahui secara detail masalah ya beserta hukumnya, maka yang mesti dipersiapkan dari awal adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Tidak semua bukti ya harus diajukan di muka persidangan. Tentunya bukti-bukti yang dapat menguatkan ya dan mendukung perkara yang kita ajukan di muka persidangan. Bukti-bukti tersebut wajib kita amankan karena tidak jarang bukti-bukti yang bersifat vital akan diperebutkan dan bahkan seringkali dengan cara apapun akan dilakukan untuk menghilangkan atau mendapatkan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang kita tangani atau hadapi. Untuk itulah sangat penting menyimpan dan mengamankan bukti yang bersifat vital bagi kita dalam menghadapi persidangan di pengadilan. Langkah yang keempat atau step yang keempat adalah pastikan menggunakan strategi yang benar. Strategi dalam berperkara biasanya tidak banyak kita dapatkan hanya dengan membaca peraturan perundang-undangan maupun buku-buku teks yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.
tentu dibutuhkan jam terbang serta pengalaman yang tidak sebentar ya. Selain itu dibutuhkan kematangan dalam menganalisa kebutuhan akan pilihan-pilihan atas strategi yang akan dipakai atau digunakan. Biasanya seorang yang sudah berkecimpung lama di dunia hukum telah memiliki insting ya, strategi yang jitu dalam upaya pembelaan di pengadilan. Karena pada dasarnya strategi dalam pembelaan tidaklah hanya berkaitan dengan penguasaan atas masalah dan ketentuan hukumnya, akan tetapi juga sangat berkaitan dengan kecakapan dan kelihayan kita dalam melakukan pembelaan di pengadilan. Langkah kelima, saudara-saudara sekalian, adalah pembelaan yang berkualitas. Jadi tidak cukup bagi kita ya hanya dengan memahami masalah, hukum, kelengkapan bukti-bukti dan strategi yang dipakai. Satu hal yang penting yang tidak boleh dikesampingkan adalah pembelaan yang berkualitas. Banyak para pembela atau pengacara di pengadilan memahami secara gamblang masalah, hukum, kelengkapan bukti-bukti dan strategi yang dipakai, akan tetapi seringkali tidak memperhatikan kualitas pembelaan. Sehingga pada akhirnya tidak jarang yang mestinya perkara tersebut harusnya menang menjadi kalah hanya karena pembelaan yang tidak berkualitas. Nah, kualitas pembelaan yang dimaksud tidak hanya ya berkaitan dengan kemampuan argumentasi secara lisan, akan tetapi juga harus didukung oleh argumentasi tertulis ya, melalui pemilihan kata-kata yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip dan bahasa hukum kontemporer. Tahap yang keenam ya, atau tips yang keenam, jangan pernah menyerah ya. Berperkara di pengadilan seringkali menemukan keunikan-keunikan yang jarang kita temukan di dunia nyata pada umumnya. Tidak jarang yang kadang menurut kita perkara yang sedang kita hadapi akan mengalami kemenangan, justru malah sebaliknya. Begitu juga argumentasi hukum yang menurut nalar ya dan nurani kita adalah benar, kadangkala justru malah diputarbalikkan sehingga seolah-olah benar menurut argumentasi lawan dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan yang cukup memadai. Nah, untuk itu dibutuhkan keuletan ya bagi seorang pembela untuk berupaya secara maksimal dalam mematahkan argumentasi yang dapat melemahkan atau tidak mendukung argumentasi yang kita ajukan, tentunya tetap dalam koridor hukum sebagai referensi atau acuannya. Nah, selain itu pada akhirnya meskipun kita harus menghormati atas putusan hakim yang telah ditetapkan, akan tetapi jangan menyerah dan berpangku tangan pada putusan yang telah ditetapkan. Perjuangkan ketidakadilan hingga ketidakadilan itu menemukan keadilan. Maksudnya adalah ajukanlah upaya hukum lainnya, misalnya banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya-upaya hukum lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, teman-teman sekalian, itu hanyalah beberapa tips ya, atau tata cara memenangkan perkara di pengadilan ya. Mudah-mudahan sharing-sharing ini membantu teman-teman ya, para praktisi hukum lainnya dalam upaya mencari keadilan yang memang harus diperjuangkan. Saya sendiri tentu masih banyak yang harus dipelajari, apalagi
berpraktik sebagai pengacara itu baru bagi saya, walaupun sudah berkecimpung dalam urusan-urusan menyangkut advokasi, dunia-dunia hukum sudah lama, tapi berpraktik di pengadilan baru belakangan ini saya terjun. Tapi saya selalu berdiskusi ya dengan para advokat senior ya. Mereka saya jadikan sebagai mentor, sebagai pembimbing dalam mengembangkan profesi baru yang saya pilih untuk medan pengabdian dalam hidup saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam hormat, Elias Dabur No.